Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada dimanapun. Hari ini saya selaku mewakili panitia Natal ingin menginformasikan mengenai Natal kita di tahun 2020. Yang pertama, info Natal kita 25 Desember 2020 jam 9 pagi akan dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan lewat handphone, laptop, dan lain-lainnya. Oke. Yang kedua, info budget kita sebesar 7 juta. 7 juta itu nanti kami panitia akan memberikan souvenir per keluarga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Natal tahun ini nggak perlu makan-makan, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada nyata di tahun ini. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban mensupport kami panitia Natal 2020 bisa melakukan janji iman ataupun mengirimkan nomor rekening di sini nanti, ya, bagi Bapak Ibu yang tergerak membantu mensupport Natal kami, tergerak hatinya, mari membantu karena kita percaya kita tidak pernah kekurangan ketika kita memberikan berkatnya untuk rumah Tuhan. Ya, jadi 3 poin ini adalah yang saya bisa sampaikan. Jika memang ada yang kurang jelas, bisa tanyakan kami selaku panitia Natal. Dan ingat, bendaharanya Pak Stefanus bisa dihubungi dan Ibu Trivira juga bisa dihubungi. Nomor rekeningnya di bawah sini nanti. Oke, sekian dari saya selaku panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Walaupun dari rumah, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita pujian bagi Tuhan, masukkan hati kita. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Semusim telah berlalu, semuanya Tuhan Yesus pelihara. Mari kita bersyukur karena benar kuasa Tuhan tak terbatas, karena benar perlindungan Tuhan selalu ada, selalu baru setiap hari. Haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu semusim
penyertaan-Mu Tuhan tak pernah terbatas, kasih-Mu tak pernah terbatas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai kekuatan yang lebih Tuhan daripada Engkau Tuhan. Yesus, kami mengucap syukur Bapa, biarlah Tuhan Kau Allah yang bertata juga Tuhan di tengah ujian kami, ibadah kami Tuhan. Hanya nama Engkau yang dimuliakan, hanya nama Engkau yang boleh disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan Datanglah dan Bertahta, karena benar hanya Yesus yang bertahta di sidang pujian, dan kita naikkan. Kita mau andalkan Yesus, satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Katakan Yesus, hanya Kau Tuhan yang dapat kami andalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kami mungkin kita punya perkara, tapi yakinlah, andalkan Tuhan. Serahkan, percayakan perkara kita di dalam Tuhan Yesus. Menunjukkan hati kita. Haleluya.
Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara konsentrasi dengan satu judul yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Menghormati hubungan. Mari kita lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kitab kita 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar Bapak Ibu Saudara, dan kita akan membaca bersama-sama dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau bicara tentang tema menghormati, saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya pun begitu ya, senang dihormati orang. Semua orang itu bukan haus akan hormat, tapi senang akan dihormati. Nah, hari ini yang kita bahas bagaimana caranya kita menghormati hubungan kita dengan Tuhan. Ada seorang penulis mengatakan, namanya Leo Tolstoy, respect was invented to cover the empty place where love should be. Jadi respect atau kehormatan atau menghormati itu diciptakan, ditemukan untuk menutupi bagian yang kosong di mana seharusnya ada cinta, ada kasih. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang mau bahagia? Saya dan Bapak Ibu Saudara itu mau bahagia. Nah, salah satu kunci bahagia adalah dihormati. Bahagia itu dihormati dan dicintai. Ketika Bapak Ibu Saudara merasa dihormati, ketika Bapak Ibu Saudara merasa dicintai, maka Bapak Ibu Saudara akan timbul rasa bahagia. Jadi bahagia itu dihormati dan dicintai. Nah, ketika bicara soal penghormatan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk konsentrasi bahwa ketika kita mau menghormati, khususnya hubungan kita dengan Tuhan, yang perlu Bapak Ibu Saudara pahami adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara membentuk sebuah pandangan. Pandangan Bapak Ibu Saudara terhadap Tuhan itu sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memandang Tuhan? Apa pandangan Bapak Ibu Saudara terhadap Tuhan? Ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pandangan yang baik terhadap Tuhan, memiliki sudut pandang yang bagus tentang Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan bisa menghormati Tuhan. Kalau tadi saya bilang bahagia adalah dihormati dan dicintai. Kalau Bapak Ibu Saudara mau di dunia bahagia, berarti Bapak Ibu Saudara harus dihormati dan dicintai oleh orang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Bahagianya Tuhan adalah ketika kita menghormati Dia dan mengasihi Tuhan. Nah, permasalahannya seringkali Bapak Ibu Saudara terbentur dengan pandangan yang salah terhadap Tuhan. Pandangan kita tentang Tuhan itu mempengaruhi 5 hal. Yang pertama, pandangan kita tentang Tuhan mempengaruhi sikap. Kalau kita memandang Tuhan dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain, maka sikap kita akan berbeda dengan Tuhan. Bukan cuma dengan Tuhan saja, tetapi sikap kita berbeda dengan orang lain. Pandangan kita tentang Tuhan itu mempengaruhi motif kita. Motif kehadiran kita datang ibadah, motif kita memiliki pasangan hidup, motif kita untuk memiliki pekerjaan, motif kita untuk bisa memilih hal-hal yang baik yang berkenan untuk kehidupan kita secara pribadi. Nah, pandangan kita tentang Tuhan itu mempengaruhi motif. Pandangan Tuhan yang ketiga mempengaruhi pandangan kita tentang Tuhan mempengaruhi keinginan. Apa keinginan saya? Nah, keinginan saya itu dipengaruhi dengan pandangan Tuhan. Kalau kita memandang dari sudut pandang yang baik, dari sudut pandang yang positif, apa keinginan saya,
ketika Bapak Ibu Saudara ditanya apa cita-cita Bapak Ibu Saudara. Nah, keinginan saya ketika saya nanti besar mungkin saya mau jadi seorang yang baik hati, yang bisa menolong orang mungkin. Nah, keinginan itu akan muncul hal-hal yang baik ketika kita memandang Tuhan dengan sudut pandang yang benar. Pandangan kita tentang Tuhan itu mempengaruhi tindakan kita. Kalau saya merasa saya perlu Tuhan, maka tindakan kita juga akan mencerminkan bahwa saya juga perlu Tuhan. Pandangan kita tentang Tuhan itu mempengaruhi perkataan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan itu dipengaruhi tentang pandangan kita terhadap Tuhan. Jadi percayalah bahwa konsep kita tentang Tuhan menjadi pondasi penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Konsep Tuhan kita, konsep kita akan Tuhan itu jadi sebuah pondasi. Itu sebabnya saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pandangan itu penting. Konsep saya tentang Tuhan, bagaimana saya memahami Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa memahami Tuhan? Ya hanya dengan membaca Alkitab dan berdoa. Dari mana Bapak Ibu Saudara bisa mempunyai sudut pandang yang baik? Hanya satu-satunya jalan, yaitu membaca Alkitab dan berdoa. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dan berdoa, Roh Kudus akan memberikan tuntunan kepada Bapak Ibu Saudara, Dia akan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu Saudara, maka kenallah saya dengan Tuhan saya. Konsep saya tentang Tuhan itu dipengaruhi dengan Alkitab ini. Ketika konsep saya tentang Tuhan itu baik, maka saya akan bisa menghormati Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika Bapak Ibu Saudara membeli sebuah handphone. Bapak Ibu Saudara pasti akan lihat-lihat apa itu fasilitasnya dari handphone itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan lihat pakai memorinya berapa banyak. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan tanya RAM-nya berapa. Mungkin Bapak Ibu Saudara tanya besarnya handphone itu berapa. Ukuran dari handphone itu berapa. Beratnya sendiri mungkin Bapak Ibu Saudara tanya berat handphone itu berapa ya. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengumpulkan informasi, jadilah sebuah konsep, jadilah sebuah pandangan, lalu Bapak Ibu Saudara bisa memilih mana yang cocok untuk Bapak Ibu Saudara bisa beli. Konsep dengan Tuhan juga mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mencontoh dengan hal itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa diberkati Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara nggak kenal Tuhannya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa bilang begini, saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak jawab saya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa punya konsep bahwa Tuhan tidak menjawab doa Bapak Ibu Saudara? Karena pandangan yang salah. Mazmur 96 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini ayat yang menarik. Mazmur 96 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab besarlah Tuhan dan sangatlah terpuji. Harus ditakuti lebih dari segala dewa. Dewa-dewa bangsa lain hanya patung berhala. Tetapi Tuhan adalah pencipta angkasa raya. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji, harus ditakuti lebih dari segala dewa. Mungkin ini akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk membuat sebuah konsep bagaimana Bapak Ibu Saudara memahami Tuhan. Daud mengatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dia harus ditakuti lebih dari segala dewa. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghormati hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan dengan cara membentuk sebuah konsep yang tepat. Konsep yang tepat akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara.
Pengetahuan Bapak Ibu Saudara tentang Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dari Tuhan itu akan diberikan ketika Bapak Ibu Saudara kenal dengan Tuhan. Datang ke gereja saja tidak bisa membentuk Bapak Ibu Saudara jadi seorang Kristen yang baik. Tetapi paling tidak datang ke gereja bisa membuat Bapak Ibu Saudara kenal siapa Tuhan. Menghormati Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 19 yang tadi saya bacakan di pertama kali, di awal tadi. Kita mengasihi karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita, bukan karena kita yang mengasihi Dia. Allah lebih dulu baru kita ada. Saya mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi saya. Hari ini mari berpikir dengan baik bahwa yang namanya menghormati, kalau saja manusia juga membutuhkan yang namanya hormat, berarti Bapak Ibu Saudara juga harus memikirkan bahwa Tuhan juga layak dihormati. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa Tuhan tidak pernah tolong Bapak Ibu Saudara, berpikirlah berapa banyak yang sudah Tuhan tolong tapi Dia tidak pernah memberitahu Bapak Ibu Saudara. Dia secara diam-diam menolong Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa bertahan di tengah pandemi yang terjadi sekarang ini, pernahkah Bapak Ibu Saudara sadar, buka mata, buka telinga, bahwa virus itu ada di sekitar kita dan Bapak Ibu Saudara masih baik-baik saja? Toh Bapak Ibu Saudara tidak di rumah saja. Toh Bapak Ibu Saudara masih berangkat ke kantor. Toh Bapak Ibu Saudara masih berangkat ke pesta. Toh Bapak Ibu Saudara masih pergi ke tempat-tempat keluarga. Dan keadaannya baik-baik saja. Mari belajar untuk menghormati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia, belajarlah menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari rubah pandangan kita tentang Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara memandang selama ini Tuhan tidak pernah menolong Bapak Ibu Saudara, rubah pandangan itu. Bahwa saya hidup ini karena pertolongan Tuhan. Siapa yang bantu persalinan ibu Bapak Ibu Saudara kalau bukan Tuhan? Apakah semata-mata karena ada bidan atau dokter? Siapa yang memberikan nyawa kepada Bapak Ibu Saudara kalau bukan Tuhan? Apakah Dia yang sudah memberikan nyawa kepada Bapak Ibu Saudara, Dia yang memberikan roh kepada Bapak Ibu Saudara, Dia akan membiarkan Bapak Ibu Saudara begitu saja? Biarlah kiranya firman Tuhan menegur Bapak Ibu Saudara. Saya suka kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah, dan Bapak Ibu Saudara bisa meneruskan pembacaan Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 96, mungkin dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang selanjutnya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa kenal siapa Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab. Saya beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan kepada anak-anak, kalau Bapak Ibu Saudara punya Android dan Bapak Ibu Saudara install Alkitab dan Bapak Ibu Saudara bisa pasang widget, paling tidak Bapak Ibu Saudara baca di widget itu bisa keluar ayat-ayat itu yang berbeda-beda setiap harinya. Dan paling tidak ketika Bapak Ibu Saudara buka handphone, Bapak Ibu Saudara bisa baca Alkitab. Rubah pola pikir Bapak Ibu Saudara tentang Tuhan. Saya mau pastikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Saya bisa jamin. Karena saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Rubah pola Bapak Ibu Saudara. Pola pikir Bapak Ibu Saudara. Rubah konsep Bapak Ibu Saudara tentang Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan terima berkatnya. Maka Bapak Ibu Saudara bisa menikmati berkatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang diberikan kepada kami. Banyak hal-hal baik yang bisa kami nikmati dalam sepanjang minggu ini. Dan biarlah kami menaikkan ucapan syukur kami. Hari ini kami belajar menyadari bahwa kami mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Hari ini kami mau belajar mengubah pola pikir kami mau belajar pandangan kami, merubah pandangan kami yang mungkin selama ini salah.
Kami memandang Allah kami hanyalah sebuah alat di mana kami bisa meminta pertolongan. Mungkin selama ini kami berpikir bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang kami sembah itu hanya sebuah tempat di mana kami menaikkan doa kami saja. Kami mau merubah pola pikir kami mau merubah konsep berpikir kami supaya kami bisa terima berkat-Nya, kami dapat berkat-Nya, dan kami bagikan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan berbicara terus kepada kami tahu Tuhan menyertai kami tahu Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.